Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir. Jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa. Kita jumpa lagi dengan suhu kita, Mas Pri. Kita mau coba bincang-bincang seperti apa sih Pi Network ini ke depan. Negara mana sih yang paling banyak ya ikut bermain di dalam Pi Network ini. Oke, Mas Pri, selamat sore ya menjelang maghrib ini. Ya, kenapa? Karena kawan-kawan di YouTube saya itu banyak bertanya-tanya, Bah, seperti apa sih nanti Pi Network ini ke depan di 2022, negara mana yang paling banyak mengikuti daripada penggalian petir ini? Mungkin Mas Pri bisa membantu untuk menjawabnya. Ya, jadi kita gini, Pak, sebagai pioner kita juga tidak hanya menambang, kemudian mereferensikan kepada orang lain, tetapi kita memang harus mendapat berita-berita terupdate, terbaru, yang aktual, dan kemudian ini yang bisa menimbulkan semangat ke kita. Gitu. Nah, kita melihat bahwasannya bahwa ada lebih dari 230 negara ini kan sudah banyak yang menjadi pioner. Betul. Bahkan di negara Afrika sendiri, ya kan, di Afrika itu Nigeria kan itu juga sudah mulai banyak penambangnya. Nah, tapi itu di kuartal 2021. Nah, berarti baru masih ya? Iya. Nah, jadi ternyata dari kuartal 2019 itu yang paling banyak itu adalah China. Wow, di Cina yang awal paling banyak ikut. Seperti apa gambarannya? Nah, kita sudah melihat bahwasannya setiap seliuran video ya, video misalnya pioner, misalnya yang lagi buat acara besar-besaran, itu ternyata memang dari China. Dari China ya. Itu. Bahkan baru-baru ini sekitar 2 hari yang lalu itu dari provinsi Hunan China itu mendeklarasikan bahwasannya bahwa di China itu pionernya semakin bertambah, bahkan 50% lebih dari seluruh pioner 50% lebih dari tingkat dunia adanya di Cina. Iya. Wow. Dan kemudian pada kuartal pertama 2021 itu di bulan Maret, Kortim sendiri kan sudah menyebarkan slot KYC 100.000 orang. Nah, ternyata di China itu juga sudah banyak. Nah, makanya kita lihat di China itu video yang berseliweran tuh ada tukar mobil, ada tukar elektronik, ada tukar ya macam-macam seperti Jadi itu. diawali tukar-tukar barang ini datangnya dari negara Cina. Iya. Nah, kita nggak tahu apakah nanti Pi Network ini koinnya itu berharga dengan nilai tukar uang atau dengan tukar barang, itu kita tidak tahu. Tapi sampai hari ini pihak Kortim sendiri tidak pernah yang namanya mereferensikan yaitu exchanger. Nah, karena apa? Karena mereka sudah punya namanya Pi Browser. Nah, di Pi Browser disitulah kita bisa transfer nilai fee, bisa transfer untuk pembelian barang, bahkan Hackathon sendiri itu sudah membuat menu-menu yang namanya ya Pi-Chain Mall, ya kan, kalau di Indonesia Pi Market Indonesia, kemudian ada lagi dibuatnya Pitogo, Travel dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa jadi nanti nilai Pi ini itu bisa ditukar dengan ya fasilitas yang dibuat oleh Pi Browser itu. Mulai dari apartemen, mungkin penginapan, tiket pesawat, restoran, dan berbagai jenis barang lainnya. Iya, benar. Jadi di Cina sudah mulai itu ya? Benar. Banyak sih teman-teman yang ya mungkin berkomentar bahwasanya, Pi itu koin itu ya tidak dibolehkan di China, kripto itu tidak dibolehkan di China. Tapi kita melihat bukti, bukan hanya berkata kan, bahwa di China itu pionernya lebih banyak. Apakah ini sebagai awal mula sistem ekonomi yang ada di China? Kita tidak tahu, kan gitu. Karena apa? Karena China ini kan memang negara ekonomi, kan gitu. Nah, mungkin dengan mata uang Pi ini yang mereka tidak suka dengan Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, mungkin nilai Pi inilah yang akan menjadi nilai transaksi seperti itu. Nah, kita melihat bahwasannya juga kan di China itu, Pak, kan gitu. Itu banyak orang-orang China yang keluar dari negaranya hanya untuk menambang kripto. Sengaja dia keluar dari negara Cina untuk menambang kripto karena dia khawatir ada larangan di Cina. Tapi dalam kenyataan yang saya lihat di Twitter, yang saya lihat di Instagram maupun di media-media sosial lainnya,
ternyata keaktifan Pi Network di Cina luar biasa. Benar. Kemudian mereka juga saya lihat banyak membangun komunitas-komunitas, mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Benar. Tetapi kenapa kita di Indonesia nggak gitu kelihatan? Nah, di Indonesia juga sudah ada dibuatnya komunitas-komunitas itu ya? Di Jakarta, bahkan kemarin Jogja ada, saya tahu. Bahkan kemarin pertemuan besar-besaran di Jakarta. Ya. Walaupun silent kan gitu kan, tapi memang banyak orang yang mengatakan semua silent itu mau tapi malu gitu ya. Mereka diam-diam membuat kegiatan tapi tidak banyak mengekspos keluar. Iya benar. Atau mungkin karena ya namanya netizen, namanya pemerhati kripto itu mengatakan bahwasannya semua itu pengumuman dari core team, semua itu pengumuman dari core team. Kita ini hanya pioner gitu. Tetapi saya merasa begini bang, ini kan bisnis jutaan orang. Betul. Dan ini tak main-main loh, menyangkut nama besar daripada profesor doktor ini semua. Jadi tidak ada salahnya pioner itu mengadakan pertemuan. Ya. Kan gitu. Karena apa? Karena dengan adanya pertemuan itu, maka akan ada namanya kebulatan tekad atau kebersamaan untuk yang namanya menghargai bisnis ini. Menghargainya. Gitu. Tapi saya dengar informasi ya, dengan banyaknya yang saya lihat ya perkembangan di media elektronik ini, baik itu di Instagram, kemudian nanti di YouTube, saya lihat di Facebook ya. Ini banyak hal-hal yang dipertanyakan teman-teman penggali-penggali petir yang ada khususnya di Indonesia ya. Mereka banyak bertanya kepada saya, kira-kira tingkat kemungkinan daripada keberhasilan ini berapa persen di pandangan Mas Pri? Ya, namanya proyek besar, ya kan, proyek yang dibuat yang mungkin dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Saya pikir pihak core team sudah tahu bagaimana nanti keberhasilan dari proyek ini, kan itu. Nah, kita tidak tahu apakah dari seluruh pioner aktif atau tidak, ya. Mungkin mereka sudah hitung-hitungan supply-nya. Iya. Jadi supply koin ini bakal terjadi sekian, kan gitu. Tapi dirahasiakan sama mereka. Ya, benar. Pasti mereka tahu. Contoh ada namanya kita membuat perusahaan, kan gitu. Misalnya ada lama nggak klik petir, misalnya, mungkin ada pengaruh itu. Ya, mungkin itu kan penurunan nilai koin sendiri kan gitu. Pada saat petir tidak diklik, tidak digali, tidak ditambang, akan terjadi penurunan. Bahkan itu ketika dapat notifikasi, kita lambat saja mengklik petirnya, itu akan ada penurunan. Makanya 24 jam sekali itu wajib klik. Makanya dibuatnya notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan untuk klik petir ini, buatlah notifikasi. Kalau terlambat dikit apa-apa. Nah, kalau terlambat dikit nggak apa-apa ya. Tapi tetap ada teguran. Ini tetap berkurang. Dan gitu. upline-nya ataupun yang mendirect ya kan, itu tetap mengingatkan bahwasanya di situ ping ya. Jadi yang sebaiknya adalah yang tepat waktu ya. Iya. Nah, kemudian kedepannya saya pikir memang namanya bisnis yang besar pasti hasilnya besar, Bah. Iya. Ya, atau keberhasilannya ini mungkin memang menjadi ya, kalau core team sendiri itu selalu mengatakan bahwa ini akan menjadi masa depan, ini akan menjadi perubahan ekonomi masa depan, seperti itu. Nah, kita ya namanya pioner ini ya kita tinggal mengikuti informasi dan mengikuti arahan dari pihak core team sendiri. Ikut saja ya. Ikut saja. Nggak usah banyak kali komentar. Iya, benar, Bang. Nah, kita dulu Bitcoin itu, Bang, itu dibilang scam. Sama lah seperti kejadian Pi Network sekarang ini. Tak dianggap orang, dibilang orang halu dan lain sebagainya. Kemudian Ethereum juga dibilang scam. Sama, tapi kenyataannya sekarang hari ini menjadi mata uang terbesar ya. Kan gitu. Di kripto. Nah, jadi Pi ini pasti akan nanti mempengaruhi dari kripto yang ada. Betul. Nah, kita belajar dari sebuah mata uang kripto yang lahir pada 2021, Bang. Itu namanya Solana. Solana itu begitu listing, ya kan, di bulan Februari 2021, itu angkanya $0,12, Pak. Iya. Tapi hari ini, apa mau tahu berapa? Berapa? $216. Nah, artinya dalam hitungan 1 tahun saja, $2 bisa menjadi $216. Nah, itu jadi makanya kita jangan ya berpikir kalau misalnya ini nanti lahir langsung 1000, nggak usah dulu. Nggak usah dulu ya. Begitu listing, begitu harganya, suplainya bagus. Feeling berapa? Ya. Begitu lahir ini berapa dolar feeling pertama? Feeling mungkin di bawah $10. Di bawah $10.
Kalau permintaan dari teman-teman yang ditanya sama core team kemarin, rata-rata minta berapa dolar untuk satu Pi? Nah, karena memang dari beberapa bulan yang lalu, itu Finder itu membuat konsensus, Mbak. Jadi ada 5 konsensus di seluruh dunia yang negara-negaranya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi rangkuman. Misalnya Amerika, Kanada, dan lain sebagainya, itu $1.000. Rata-rata negara-negara pemain-pemain Pi Network yang diminta saran pendapatnya rata-rata mengatakan $1.000. Ya, itu $1.000 menurut konsensus. Kemudian Cina kan itu pada konsensus 3. Maksudnya? Dia konsensus 3 itu harganya satu Pi itu $300. 300. Ya. Kemudian di Indonesia itu konsensus 5. Konsensus 5 itu $100. $100 per Pi. Memang banyak yang saya lihat ini ya rata-rata mengharapkan ya untuk Indonesia ini paling tidak begitu nanti launching $100 per satu Pi. Ya. Boleh-boleh saja ya, namanya pun keinginan. Makanya ketika kita belajar dari konsensus, Mbak, itu artinya saya berpikir begini, berarti ada pemetakan nilai, kan? Nah, bisa jadi kita kembali tadi pada awal cerita, uang ini akan dibarter dengan barang. Benar. Itu akan terjadi pastinya, kan gitu. Karena apa? Ya. Cina mengharapkan itulah kira-kira. Pasti seperti itu. Nah, kenapa Cina sampai mengharapkan seperti itu? Nah, karena memang nilai kurs itu mungkin mata uang itu memang nilainya sudah berbeda, kan gitu kan? Karena barang banyak sama dia ya, Amerika, dia pencipta barang. China, kemudian Indonesia kan mata uangnya sudah berbeda. Betul. Makanya kita dibuat konsensus 5. Karena apa? $100. Oh. Kan gitu. Nah, contoh mobil misalnya kita lihat di apa ya? 500 juta harga mobil. 5.000 Pi atau misal 1.000 Pi gitu. Oke. Bisa jadi nanti di Indonesia jadi 2.000 Pi. Oh, lebih tinggi dia. Nah, karena apa? Nilai uangnya. Nilai tukar uangnya. Yang tadi. Oh. Kemudian yang saya lihat perkembangan ini ya, tapi saya yang melihat ya, saya bukan dapat data atau informasi dari mana-mana. Bitcoin adalah uang kripto tertinggi di dunia. Tetapi setelah gencar orang menggali petir, dilihat perkembangan Pi Network itu begitu luar biasa, ini pelan-pelan Bitcoin mulai jatuh di pasaran. Gimana kira-kira pendapat Mas Pri? Nah, jadi memang pengaruhnya sebuah kripto naik turun, itu kan mungkin ya kalau kita lihat di dunia gitu, ini mungkin ada sebuah yang namanya pergeseran kebutuhan, gitu, Pak. Kalau misalnya banyak supply koinnya, kemudian kebutuhannya kecil, ya kan, maka dia akan jatuh, kan gitu. Kalau memang koinnya sedikit tapi kebutuhan banyak, maka koinnya akan naik. Harganya. Nah, hari ini market koin itu rata-rata lagi jatuh. Rata-rata jatuh. Nah, kita tidak tahu apakah ini kedepannya kemunculan Pi ini bisa menaik, mengangkat lagi ya. Ikut andil dalam jatuhnya kripto ini, memberikan kesempatan kepada network Pi Network ya. Seperti itu. Nah, makanya. Tapi yang saya lihat sini Pi Network nggak jatuh-jatuh karena belum launching. Betul. Jadi memang ya kita nunggu itu karena kita yakin 30 juta pioner itu pasti suplainya besar. Pasti suplainya besar. Dan memang mata koin ketika suplainya itu besar, dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Itulah kebutuhannya. Makanya saya yakin ini pasti ya gitu, dari pemikiran saya ini pasti nanti akan terjadi tukar barang karena sudah disediakan exchanger bernama Pi Browser. Sudah ya? Seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita lihat nanti bisa lihat di Pi Browser itu PC Mall Indonesia ya kan, Pi Network Indonesia di Pi Marketnya itu. Iya. Itu sudah ditulis, digambar, ini harganya sekian. Nah, kalau tidak ditukar barang ini buat apa dibuat? Oh gitu. Kan gitu. Nah, mungkin juga kalau nanti tukar koin, tukar uang, ya mungkin tinggal transfer antar member. Karena kan di situ ada menu transfernya. Jadi sudah mulai aba-aba lah kawan-kawan ya, pengusaha-pengusaha ini yang tadinya duduk manis diam melihat perkembangan Pi Network yang begitu dahsyat, akhirnya mereka membuat sebuah kesempatan. Ya. Ayo mobil tukar sekian, rumah tukar sekian, jam tangan dan lain sebagainya. Ya. Ini luar biasa ya. Kita kan gini, Pak. Setiap bisnis pasti ada broker. Setiap bisnis pasti ada broker. Misalnya kayak hari ini, contoh supply Bitcoin ini 21 juta. Misalnya gitu kan, 21 juta koin. Tapi pasti ada di wallet Bitcoin sendiri orang-orang yang sudah tidak aktif. Misalnya meninggal, misalnya dulu dijual, misalnya dulu harddisknya hilang, atau mungkin lupa password dan sebagainya. Tapi supply-nya tetap 21 juta.
Tapi peminatnya itu Iya. mungkin ada sekitar ya hari ini 1 juta. Makin kecil deh. Makin kecil. Nah, makanya harganya bisa naik turun. Dan Fi nanti pasti seperti itu. Iya, iya. Jadi Kata kuncinya bersabar menunggu. Iya, benar itu, Pak. Ya, kalau ada apa-apa jangan khawatir karena gratis kita tak rugi. Iya, benar. Oke, sahabat Abah Safwan, ikutin terus Pi Network, ini ceritanya panjang. Kita jumpa lagi pada konten-konten yang berikutnya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Terima kasih.